Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah ya Habibullah. Ucapan syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat kehidupan, sehingga dengan insya Allah nikmat kehidupan yang Allah berikan ini kita masih bisa beramal, di antaranya dengan cara menuntut ilmu yang telah diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat baginda Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Para pelajar SMA Al-Azhar Kota Pekanbaru, adapun materi pembahasan kita pada hari ini yaitu mengenai sumber hukum Islam. Di dalam Islam, sumber hukum Islam dikelompokkan kepada 3 bagian. Yang pertama ada yang dinamakan dengan Al-Quran, yang kedua ada yang dinamakan dengan hadis, dan yang ketiga ada yang dinamakan dengan ijtihad. Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita simak video berikut ini. Semoga dapat memberikan pemahaman dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat mendengar dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kami SMA Al-Azhar Sifabudi Kota Pekanbaru. Adapun materi fikih kita pada hari ini yaitu mengenai tentang sumber-sumber hukum di dalam Islam. Berbicara tentang sumber-sumber hukum di dalam Islam, sumber hukum yang ada di dalam Islam pada dasarnya dikelompokkan kepada 3 kelompok. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga ijtihad. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang sumber hukum Islam, yaitu sumber yang pertama yaitu Al-Quranul Karim. Al-Quran secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang berawal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti bacaan. Secara istilah, Al-Quran adalah perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umat manusia, dan bagi pembacanya ataupun pendengarnya akan menjadi pahala bagi mereka. Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, ataupun ada yang menggenapkan menjadi 23 tahun dengan rincian 13 tahun di kota Mekah dan 10 tahun di kota Madinah, dengan total ayat sebanyak 6.666 ayat, ataupun ada juga yang berpendapat 6.236 ayat. Ayat yang pertama atau surat yang pertama kali Allah turunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari total 30 juz, 114 surat adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5,
yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini Allah turunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tepat pada tanggal 17 Ramadan ketika baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang bertahannus ataupun sedang menyendiri di Gua Hira. Adapun ayat yang terakhir kali Allah turunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ayat yang terakhir kali Allah turunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah surah Al-Maidah ayat ketiga. Tepatnya ketika baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan haji wada atau haji perpisahan bersamaan dengan kaum muslimin, tepatnya pada 81 hari menjelang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang kedua, ada yang mengatakan ayat yang terakhir kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu surah Al-Baqarah ayat 281 yang Allah turunkan ketika 9 hari sebelum Rasulullah SAW diwafatkan atau dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Para pelajar SMA Al-Azhar Sifabudi Kota Pekanbaru, Al-Quran memiliki banyak nama selain dari nama Al-Quran itu sendiri. Yang pertama ada yang namanya Alkitab yang berarti buku bacaan. Yang kedua Al-Bayan yang berarti penjelas. Yang ketiga ada Al-Huda yang berarti petunjuk. Yang keempat ada Asy-Syifa yang berarti obat penawar. Yang kelima ada Al-Furqan yang berarti pembeda. Yang keenam An-Nur yang berarti cahaya. Yang ketujuh Al-Kalam yang berarti firman. Yang kedelapan Az-Zikr yang berarti pengingat. Yang kesembilan Al-Burhan yang berarti dalil atau keterangan. Dan yang kesepuluh At-Tanzil yang berarti yang diturunkan. Para pelajar SMA Al-Azhar Sifabudi Kota Pekanbaru, selanjutnya adapun isi kandungan Al-Quran, di antaranya mengenai yang pertama akidah, yang kedua syariah, yang ketiga akhlak, yang keempat berita gaib, yang kelima sebuah kabar berita, yang keenam hukum-hukum, yang ketujuh kisah-kisah, dan selanjutnya adalah ilmu pengetahuan, yang mana isi kitab suci Al-Quran sangat kompleks, mencakup seluruh persoalan kehidupan ini. Secara garis besar, kitab suci Al-Quran berisi 3 kandungan hukum, yaitu yang pertama hukum i'tiqadiyah, yaitu berkenaan dengan hukum keimanan. Yang kedua hukum khuluqiyah, yang berarti berkenaan dengan akhlak. Dan yang terakhir hukum amaliyah, yang berarti berkenaan dengan pelaksanaan syariat. Selanjutnya, sebagai kitab suci, Al-Quran memiliki beberapa kedudukan sebagai sumber hukum Islam. Di antaranya kedudukan tersebut adalah yang pertama, sebagai sumber hukum. Al-Quran merupakan sumber hukum bagi umat manusia. Oleh sebab itu, apapun yang mesti dilakukan, boleh atau tidaknya, sumber hukum yang pertama adalah Al-Quran.
Sebagaimana Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah ayat kedua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allah katakan, kitab Al-Quran tidak ada keraguan kepadanya. Maknanya tidak perlu kita ragukan atas isi Al-Quran, atas kebenarannya. Untuk apa Allah turunkan Al-Quran? Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya, kedudukan tersebut yang kedua adalah sebagai obat. Baik obat bagi penyakit jasmani ataupun obat bagi penyakit rohani. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surah Al-Isra ayat ke-82, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Apa kata Allah? Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar, kata Allah, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi maknanya Al-Quran juga merupakan obat bagi manusia untuk penyakit rohani ataupun penyakit jasmani bagi manusia. Di dalam istilah lain mungkin sering kita kenal dengan sebutan pengobatan ruqyah. Apa itu pengobatan ruqyah? Suatu teknis pengobatan melalui Al-Quranul Karim yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW untuk mengobati penyakit rohani ataupun penyakit jasmani. Selanjutnya adalah sebagai pedoman hidup, sebagaimana yang telah kami sampaikan pada pertama kali tadi. Allah katakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinat minal huda wal furqan. Allah turunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan untuk apa? Hudan lin-nas, petunjuk bagi manusia, pedoman hidup bagi manusia. Selanjutnya adalah sebagai pemberi kabar gembira. Allah Subhanahu wa taala katakan, Basyiran wa nadhira fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Allah katakan yang membawa berita gembira dan peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling serta tidak mendengarnya. Maknanya apa? Di dalam ayat ini bisa kita pahami bahwa betul Al-Quran merupakan sebagai bentuk pemberi kabar gembira bagi kita semua. Dan yang terakhir, sebagai mukjizat bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, anak-anak kami SMA Al-Azhar Sifah Budi Kota Pekanbaru, mari sama-sama kita selalu berpegang teguh kepada Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Apa yang mesti kita lakukan? Mari kita kembali merujuk kepada Al-Quran sebagai tuntunan kita, sebagai peta kehidupan kita, agar kita selamat menjalani kehidupan di dunia hingga mendapatkan syurganya Allah di akhirat kelak. Demikianlah pembahasan tentang sumber hukum Islam, yaitu tentang Al-Quran. Semoga bermanfaat dan menjadi amalan untuk kita semua. Di lain waktu akan kita lanjut pembahasan tentang sumber hukum Islam yang kedua, yaitu hadis baginda Rasulullah SAW. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.